Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita berkenal dengan PBB sektor lainnya. Nah, PBB sektor lainnya ini cukup unik karena di PBB sektor lainnya ini masih ada 6 subsektor. Ya, nanti kita jelaskan satu-satu mulai dari perikanan tangkap sampai ke yang baru yaitu mengenai fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Nah, untuk membahas mengenai pengenaan PBB sektor lainnya, kita mesti terlebih dahulu melihat pembahasan di Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ya Undang-Undang 28 tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa objek dari PBB P2, ya, objek dari PBB P2 itu adalah bumi dan atau bangunan, ya, yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan kecuali untuk kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ya. Dan dalam memori penjelasannya, kawasannya juga mengacu ke hutan, tambang, ya, dan perkebunan. Oke, ya. Padahal objek PBB itu meliputi tanah dan juga laut wilayah Indonesia. Artinya sebagaimana sudah pernah kita pahami sebelumnya bahwa laut di sini juga merupakan bagian dari objek PBB. Bagaimana dengan pemajakan atau pengenaan PBB di sektor atau di wilayah perairan Indonesia? Sedangkan pemerintah daerah selaku otoritas yang berhak menangani PBB P2, ya, itu kewenangan untuk mengelola laut, artinya kewenangan administrasi lautnya, itu paling jauh hanya 12 mil. Di undang-undang mengenai kelautan sebelumnya diatur bahwa jarak 0 sampai 4 mil menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan 4 sampai 12 menjadi kewenangan provinsi. Namun dengan undang-undang kelautan yang baru yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014, sekarang seluruh kewenangan pengelolaan atau ekstraksi sumber daya alam di laut itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ya, artinya untuk kewenangan yang atau otoritas yang berhak untuk mengelola sumber daya laut di sejauh lebih dari 12 mil itu ada di pemerintah pusat. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum, ya, maka dikenakanlah PBB sektor lainnya juga agar seluruh objek PBB tercover atau sudah dikenakan PBB. Nah, objek pajak PBB sektor lainnya harus punya beberapa persyaratan. Yang pertama, untuk sektor lainnya, agar kita bisa mengaku itu sebagai objek, pertama dia harus berada di wilayah perairan NKRI. Ya. Yang kedua, dia harus bukan dari objek PBB yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, karena kita ketahui bahwa untuk PBB sektor migas dan batubara, ya, migas dan batubara, minerba maksud saya, tahu bahwa sudah ada pertambangan lepas pantai. Ya, artinya dia berada di wilayah perairan NKRI. Nah, itu bukan termasuk objek pajak PBB sektor lainnya. Ya. Jadi yang pertama dia harus ada di wilayah NKRI, berikutnya adalah dia bukan dari objek PBB selain sektor lainnya. Itu bahasanya ya. Kemudian dia juga harus bukan objek PBB P2. Oke, udah jelas. Jadi kita punya 3 kriteria di sini untuk kita bisa mendefinisikan bahwa itu adalah objek pajak PBB sektor lainnya. Kemudian dijelaskan juga di PMK 186 bahwa untuk saat ini, yang didefinisikan sebagai objek pajak PBB sektor lainnya, yaitu terutama untuk kita ngomongin yang bumi dulu ya, yaitu itu adalah perairan yang digunakan untuk 6, bahasanya mungkin subsektor ya, 6 kegiatan usaha ini. Mulai dari perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, sampai dengan
yang terbaru yaitu fasilitas penyimpanan dan pengolahan di lepas pantai. Sedangkan untuk bangunan, hanya ada 4, yaitu dari jaringan pipa, kabel, ruas jalan tol, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Artinya, untuk perikanan tangkap ya, dan pembudidayaan ikan, tidak ada objek bangunan. Ya. Jadi untuk perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan, tidak ada objek pajak berupa bangunan. Nanti berarti akan mempengaruhi ketika kita mau menghitung PBB terutang. Oke, yang pertama kita bahas satu-satunya ya. Kita bahas satu persatu. Yaitu pertama adalah perikanan tangkap. Nah, agar tidak membingungkan dan memberikan kepastian hukum bahwa perikanan tangkap yang menjadi objek PBB sektor lainnya ya, itu hanya kegiatan perikanan tangkap yang telah diberikan surat izin usaha perikanan ya, atau bahasa lapangannya biasa kita sebut dengan SIUP ya. Siapa yang mengeluarkan? Nah, SIUP ini yang mengeluarkan adalah saat ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Jadi kegiatan penangkapan ikan gitu ya, yang wilayahnya kita kenakan PBB itu hanya kegiatan perikanan tangkap yang telah diberikan SIUP. Jadi untuk nelayan-nelayan kecil ya, yang justru memang tidak memerlukan SIUP, maka mereka bukan, atau wilayah yang mereka jadikan operasi penangkapan ikan itu bukan objek PBB. Nah, untuk menghitung PBB-nya, ya, kita tahu bahwa kita harus menentukan NJOP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk perikanan tangkap ini kita menggunakan pendekatan pendapatan, di mana NJOP bumi ya, itu menggunakan pendekatan pendapatan yang merupakan perkalian antara pendapatan bersih ya, dengan angka kapitalisasi. Jadi kalau kita review lagi bahwa yang menggunakan pendekatan pendapatan maka berbeda-beda. Di hutan alam kita menggunakan pendapatan bersih, untuk migas dan pabung kita menggunakan pendapatan kotor, dan di minerba kita menggunakan pendapatan bersih. Ya. Oke. Kemudian pendapatan bersih itu ya ditentukan bahwa didapat dari 30% dari pendapatan kotor. Sebenarnya di ketentuan ini bilang bahwa rasio biaya produksi untuk sektor lainnya, yaitu untuk perikanan tangkap, yaitu sebesar 70% dari pendapatan kotor. Artinya jika biayanya sebesar 70%, maka pendapatan bersihnya adalah sebesar 30% dari pendapatan kotor. Ya. Menggunakan rasio biaya produksi untuk menentukan pendapatan bersih, ini sudah kita temui ketika kita menghitung NJOP areal produktif untuk hutan alam. Ya, jadi ini serupa dengan model penghitungan pendapatan bersih di penghitungan NJOP areal produktif pada sektor perhutanan untuk hutan alam. Sementara itu angka kapitalisasinya saat ini ditetapkan sebesar 10. Ya, jadi berbeda-beda. Perhatikan bahwa untuk hutan, migas, mineral, batu bara, dan sektor lainnya memiliki angka kapitalisasi yang berbeda-beda. Jadi akan sangat baik jika teman-teman menguasai di CAP 185 tahun 2020. Ya. Di peraturan tersebut disebutkan semuanya mengenai angka kapitalisasi yang saat ini berlaku. Nah, untuk NJOP bumi yang tidak terdapat hasil produksi, artinya tidak ada ikan yang ditangkap, nah, NJOP buminya ditentukan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak, yaitu sebesar 140 per meter persegi. Ya. Per persegi ini artinya dia harus dikalikan dengan luas tertentu,
ya. Dalam hal ini yaitu luas area penangkapan ikan. Nah, luas area penangkapan ikan ini dipengaruhi oleh dua hal, ya, yaitu satu, jumlah kapal yang dimiliki oleh wajib pajak, dan luas area penangkapan ikan per kapal, ya. Mungkin nggak jika mereka punya siup tapi mereka tidak memiliki hasil produksi? Mungkin aja, ya. Misalnya ternyata di 1 tahun mereka memutuskan tidak berlayar sama sekali karena satu dan lain hal. Namun ingat bahwa mereka sudah memiliki siup atau mereka sudah memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan perairan di NKRI. Artinya tetap menjadi objek pajak karena persyaratan objektifnya telah terpenuhi. Ya. Nah, jumlah kapal, kita kembali ke sini ketika kita menghitung luas, maka ini ada jumlah kapal, ya. Ya, faktor pertamanya, faktor keduanya adalah luas per kapal, ya. Nah, jumlah kapal ini bisa kita ketahui di surat izin penangkapan ikan. Ini adalah merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan siup sebenarnya. Jadi jumlah kapal kita tahu dari dokumen CP atau siup, sedangkan untuk luas area penangkapan ikan sama, ini juga ditetapkan di Cap 185 tahun 2020, ya, bahwa luas area penangkapan ikan per kapal itu sudah ditentukan, ya, sesuai dengan pembagian wilayah pengelolaan perikanan NKRI yang sudah ditentukan oleh kementerian yang mengurusnya, ya. Ini merupakan peta sebaran WPP, yaitu wilayah pengelolaan perikanan. Kemudian Dirjen Pajak menentukan luas area penangkapan ikan per kapal. Ya, jadi ketika nanti wajib pajak memiliki izin untuk menangkap ikan di salah satu WPP dengan jumlah kapal tertentu, maka NJOP cukup mengalihkan jumlah kapal dengan luas area penangkapan per ikan dikalikan dengan NJOP per meter persegi, sebagaimana sudah kita tuliskan skemanya di slide sebelumnya. Nah, jadi untuk mendapatkan NJOP untuk yang tidak ada produksi, ya. Ini adalah untuk menentukan NJOP bumi yang tidak ada produksi atau tidak ada ikan yang tertangkap. Maka dia mengalihkan NJOP per meter persegi, ya. Kemudian jumlah kapal dikalikan dengan luas area per kapal. Ini yang tadi ada di Cap 185 tahun 2020, ya, yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Teman-teman juga bisa perhatikan bahwa untuk NJOP per meter persegi untuk sektor lainnya, subsektor perikanan tangkap, bahwa NJOP per meter persegi sebesar 140. Biasanya kalau kita melihat di sektor migas, pabu maupun minerba, ya, biasanya menggunakan angka 11.458, ya. Perhatikan bahwa khusus untuk sektor perikanan ini, ya, nanti perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan, NJOP per meter perseginya sebesar 140 per meter persegi. Agak berbeda sedikit dengan NJOP offshore yang lainnya. Untuk penghitungan PBB terutang, teman-teman saya yakin sudah familiar dengan skema ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa di perikanan tangkap maupun nanti di pembudidayaan ikan tidak ada NJOP bangunan, ya, yang perlu diperhatikan, dan ada kemungkinan persentase NJKP-nya menggunakan tarif yang 20%, ya. Karena untuk sektor lainnya bisa, ya, menggunakan 20% atau 40%, tergantung dari besarnya NJOP. Ya, saya rasa lainnya sudah teman-teman temui. Nah, untuk contoh penghitungan misalnya, ya, kita ini contoh penghitungan yang ada di buku,
dengan ada yang harus disesuaikan ya, bahwa ini ada 2 wajib pajak ya, yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Salah satu subjek pajak ya sudah berhasil menangkap ya. Kita lihat bahwa sudah ada PT Indah Pengga, sudah ada pendapatan sebesar 1 miliar. Sedangkan wajib pajak yang lain ya belum sempat berlayar, tapi kita tahu WPP-nya dan jumlah kapalnya. Sehingga kalau kita perhatikan tadi bahwa untuk NJOP bumi yang belum memiliki hasil produksi, yang perlu kita identifikasi yaitu jumlah kapal dan luas penangkapan per kapal. Di mana luas penangkapan per kapal itu kita harus perhatikan dia berlayar di WPP yang mana. Ini ya teman-teman ya. Oke. Lalu bagaimana solusi atas contoh penghitungan ini? Pertama, untuk perusahaan yang telah memiliki hasil produksi, ya, kita lihat pendapatan kotornya ada sebesar 1 miliar, ya. Kemudian kita tahu tadi, rasio biayanya adalah berdasarkan CAP 185 PJ 2020, rasio biayanya 70%. Ya, jika biaya 70% dari pendapatan kotor, artinya pendapatan bersihnya adalah 30% dari pendapatan kotor, yaitu sebesar 300 juta. Kemudian kita kalikan dengan angka kapitalisasi, kita dapatkan berapa NJOP buminya, ya. Langsung kita kurangkan dengan NJOP TKP. Ya. Langsung sampai penghitungan selesai. Lihat, tidak ada penghitungan NJOP bangunan. Karena untuk perikanan tangkap dan nanti untuk pembudidayaan ikan, tidak ada NJOP bangunan. Kemudian untuk perusahaan yang belum berhasil memperoleh hasil produksi, maka untuk menghitung NJOP buminya, yaitu NJOP bumi per meter persegi yang sudah ditetapkan di CAP 185, ya. Kemudian ada luas areal penangkapan per kapal, ini angkanya berhubungan dengan status WPP tempat dia berlayar, ya, dan jumlah kapalnya. Kita dapatkan NJOP bumi sebesar 441 juta, ditambah dengan 4 kapal lainnya yang berlayar di WPP NRI 712, ya. Kemudian caranya sama, kita kalikan NJOP bumi dikali luas areal dengan jumlah kapal, maka kita dapat NJOP bumi untuk WPP NRI 712. Kita totalkan, nah teman-teman perhatikan bahwa ternyata NJOP dasar penghitungan PBB-nya itu di bawah 1 miliar. Oleh karena itu, kita gunakan persentase NJKP-nya yang 20%. Ya, sehingga kita ketemukan bahwa PBB terutangnya merupakan perkalian dari 0,5% dikalikan dengan NJKP. Selesai penghitungannya sudah teman-teman pahami, tinggal bagaimana mengidentifikasi atau menerjemahkan soal ke proses penghitungan. Oke, lanjut ke subsektor yang berikutnya yaitu budidaya ikan. Nah, budidaya ikan itu sama karakteristiknya, hanya budidaya ikan ya yang telah diberikan siup. Tentu saja ini adalah budidaya ikan yang terletak di lebih dari 12 mil garis pantai. Gitu ya. 12 mil. Nah, artinya untuk budidaya ikan yang ada di perairan darat ya, itu bukan objek PBB sektor lainnya. Ini hanya untuk pembudidayaan ikan yang ada di laut lepas pantai. Nah, penghitungan pembudidayaan ikan ini sangat mirip ya, bahwa untuk kegiatan usaha yang sudah memiliki hasil produksi, maka menggunakan pendekatan pendapatan ya, di mana penghitungannya pun sama persis, pendapatan bersihnya merupakan 30% dari pendapatan kotor dan angka kapitalisasinya 10. Sama dengan yang sudah kita pahami di subsektor perikanan tangkap. Ya, sedikit perbedaan yaitu bahwa
yang tidak terdapat hasil produksi ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak, di mana ingat angkanya masih 140 meter persegi, ya, masih berbeda dengan NJOP offshore untuk migas dan pabum dan minerba gitu ya. Nanti akan kita kalikan dengan luas izin budidaya. Oke. Karena budidaya ikan tidak menggunakan kapal, ya, maka NJOP buminya dihitung dengan mengalihkan NJOP bumi per meter persegi dikalikan dengan luas izin budidaya. Oke, rasa ini sudah kita tampilkan, saya posisinya. Nah, jadi didapat dari mengalihkan NJOP, ya, dengan luas dalam siup. Dengan skema penghitungan yang sama, tanpa bangunan, dan ada kemungkinan menggunakan persentase NJKP sebesar 20%. Ya. Nah, perikanan kita sudah pergi dari wilayah perikanan nih. Tadi ada perikanan tangkap ya yang menggunakan kapal, dan juga ada pembudidayaan ikan lepas pantai. Ya, sekarang untuk subsektor berikutnya yaitu jaringan pipa dan kabel. Tentu saja ini adalah jaringan pipa dan kabel yang berada di wilayah perairan NKRI. Jaringan pipanya bisa berupa jaringan pipa minyak, pipa gas, atau pipa air gitu ya. Sedangkan jaringan kabelnya bisa berupa jaringan kabel listrik maupun jaringan kabel telekomunikasi. Tentu saja untuk jaringan pipa minyak, gas, atau air ini adalah jaringan pipa yang berada di luar wilayah kawasan WK. Ya. Nah, ini adalah contoh dari jaringan pipa yang ada di wilayah NKRI. Ya, ini punyanya Gresik, Singapura. Ya. Kemudian ini adalah saya ambil dari kabel telekomunikasi yang ada di perairan Indonesia. Maka yang menjadi objek PBB adalah yang berada di wilayah wilayah perairan Indonesia, gitu ya. Banyak sekali kabel yang melintang di perairan kita. Untuk pipa dan kabel ini, NJOP buminya, ya, NJOP bumi per meter persegi itu ditetapkan dengan Cap Dirjen Pajak. Namun perhatikan, untuk jaringan pipa dan kabel, NJOP bumi per meter perseginya yaitu sebesar 11.458 per meter persegi. Ya, jadi kembali kita mengikuti atau kita sama dengan NJOP offshore. Ya, yang berbeda adalah untuk sektor perikanan saja, di mana NJOP bumi per meter perseginya untuk yang belum memiliki hasil itu sebesar 140 per meter persegi. Ya, sama dengan NJOP tubuh bumi dalam tahap eksplorasi. Untuk menghitung NJOP buminya, ya, didapat dari NJOP per meter persegi dikali luas areal, yaitu didapat dari panjang dikali 2 kali diameter. Jadi misalnya ini ada jaringan pipa, ya, maka NJOP buminya yaitu sebesar panjang kabel ini, ya, namun dikalikan dengan 2 kali diameternya. Nah, mungkin kira-kira segini. Jadi di kanan kiri kabel atau pipanya ada yang dibilang dengan wilayah pengamanan, ya. Artinya seluas inilah NJOP bumi yang menjadi objek pajak PBB sektor lainnya. Ya. Panjang kabelnya atau panjang pipanya dikalikan 2 dikali diameter dari pipa atau kabel. Ya, itu yang menjadi patokan untuk menghitung NJOP bumi. Nah, untuk jaringan pipa sekarang sudah ada NJOP bangunan. Tentu saja NJOP bangunannya menggunakan biaya pembangunan baru, di mana dia konsepnya adalah biaya dikurang dengan penyusutan. Ya,
Jadi untuk jaringan pipa kabel sudah mulai dikenal lagi ada NJOP bangunan. Dengan NJKP masih mungkin menggunakan 20% atau 40%. Contohnya, salah sebuah wajib pajak ya memiliki jaringan pipa migas yang menjadi objek pajak PBB sektor lainnya. Berapa PBB terutangnya jika penyusutan untuk bangunan tersebut, ya, bangunan ini maksudnya adalah bangunan berupa pipa, ya, jika penyusutannya sebesar 50%. Pertama, kita hitung dulu NJOP untuk masing-masing bumi dan bangunan, ya. Panjangnya 500 km, artinya 500.000 meter persegi, dengan diameternya 0,5 meter, ya. Maka luasnya adalah sebesar 500.000 meter persegi, ya, kalau ada satuannya. Dengan NJOP bumi per meter persegi sebesar 11.458. Maka NJOP-nya kita dapat dengan biaya pembangunan sebesar 1 triliun dengan penyusutan 50%. Ya. Maka kita dapat NJOP bangunannya sebesar 500 miliar. Jadi NJOP buminya 5 miliar, NJOP bangunannya 500 miliar. Sehingga kita bisa hitung PBB terutangnya ya menggunakan penghitungan yang sama dengan PBB yang lainnya, NJOP total dikurang NJOP TKP, dikurangi juga dengan NJOP dasar penghitungan PBB dan seterusnya sampai ketemu berapa PBB terhutang. Oke. Berikutnya, ruas jalan tol yang tentunya yang ada di atas permukaan laut. Kalau ruas jalan tol yang ada di darat itu adalah objek PBB P2. Tapi kalau ada di atas permukaan laut, nah ini merupakan objek PBB sektor lainnya. Sebelumnya ada dua objek PBB sektor lainnya untuk ruas jalan tol, yaitu jalan tol Bali Mandara, sebagaimana teman-teman lihat di gambar. Satu lagi adalah jalan tol Suramadu. Namun kemudian Suramadu bukan lagi diperlakukan sebagai jalan tol, maka saat ini hanya tol laut Bali Mandara lah ya yang menjadi satu-satunya objek PBB sektor lainnya untuk ruas jalan tol. Untuk NJOP bumi, ya, ditetapkan juga dengan Cap Dirjen Pajak sebesar Rp11.458 per meter persegi. Ya, nanti NJOP per meter persegi ini, NJOP bumi per meter ini nanti dikalikan dengan luas permukaan bumi. Ya, luas permukaan bumi itu apa? Luas permukaan bumi itu adalah, ini saya gunakan ilustrasi yang lebih sederhana dibanding jalan tol Bali Mandara tadi, yaitu jumlah, saya pakai warna merah, ya, jumlah tapak ya dikalikan dengan luas tapaknya. Jadi yang menjadi luas permukaan bumi yang menjadi objek PBB sektor lainnya yaitu berapa luas tapak yang ada di permukaan perairan ya dikalikan dengan 11.458. Oke, ini adalah penentuan NJOP bumi. Sedangkan untuk bangunannya ya yaitu adalah bangunannya ya dikurangi dengan penyusutan. Jadi untuk ruas jalan tol ada objek pajak berupa bumi ya yang dihitung dengan mengalihkan NJOP bumi per meter persegi dikalikan dengan luas permukaan. Luas permukaannya yaitu luas tapaknya ya, luas tapak ya dikali dengan jumlah tapaknya. Kalau teman-teman perhatikan tadi di ilustrasi jalan tol Bali Mandara jumlah tapaknya sangat banyak. Nah, berarti perlu kita hitung semuanya. Berapa jumlah tapaknya dan berapa jumlah luasnya. Jika luas per tapaknya sama gampang. Ya. Oke. Jadi untuk bumi seperti itu dan untuk bangunan
sama, yaitu menggunakan biaya dikurang penyusutan. Dan terakhir, ya, yaitu fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Nah, ini baru ya. Ini merupakan objek yang baru saja diatur di PMK 186 ya. Sebelumnya di Per 20 tahun 2015 fasilitas penyimpanan dan pengolahan ini belum ditetapkan sebagai objek pajak. Baru di PMK 186 inilah fasilitas penyimpanan dan pengolahan ditetapkan sebagai objek pajak PBB sektor lainnya. Nah, fasilitas penyimpanan pengolahan ini, tentu saja fasilitas penyimpanan dan pengolahan yang ada di lepas pantai, itu bisa berupa 5 hal ini. Bisa berupa FSO, FPS, FPU, FPSO, atau FSRU. Nah, tentu saja seperti teman-teman lihat di gambar. Ya, ini merupakan fasilitas penyimpanan, contohnya adalah gas alam, ya, fasilitas penyimpanan pengolahan gas alam yang ada di lepas pantai. Ya. Mengapa dijadikan objek pajak? Karena sebenarnya objek ini berada di permukaan laut dengan mendapatkan izin. Artinya mereka memiliki hak eksklusif atas suatu permukaan laut yang mereka dapat gunakan untuk berusaha, ya. Sehingga ada sebagian dari permukaan laut yang haknya eksklusif mereka miliki. Artinya tidak boleh dilintasi oleh orang lain. Oleh karena itu, persyaratan objektifnya jadi terpenuhi. Untuk penghitungan NJOP-nya sama ya, bahwa untuk NJOP bumi ditetapkan dengan cap Dirjen Pajak sebesar 11.458 per meter persegi ya, dikalikan dengan luas perizinan. Misal contohnya ini adalah FSRU dengan luas izinnya adalah mungkin misalnya radius ini. Nah, maka untuk penghitungan NJOP buminya yaitu 11.458 per meter persegi dikalikan dengan luas areal yang mendapatkan izin. Ya. Dan bangunannya dihitung menggunakan biaya pembangunan dikurangi dengan penyusutan. Oke, jadi untuk ruas jalan tol dan fasilitas penyimpanan pengolahan serta untuk jaringan pipa itu sama ya, itu menggunakan konsep NJOP bumi plus bangunan lagi karena selain perikanan semuanya mempunyai NJOP bangunan dan NJKP-nya bisa 20%, bisa juga 40%. Ya, jadi konsep ini berlaku kecuali, ya, jadi skema ini berlaku kecuali untuk ikan. Nah, kecuali untuk perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan. Oke, kira-kira itu pembahasan mengenai PBB sektor lainnya. Ya, ingat bahwa PBB sektor lainnya memiliki 6 subsektor, yaitu 1 perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, kemudian ada jaringan pipa, jaringan kabel, kemudian ada ruas jalan tol, dan yang terakhir, ya, yaitu objek yang baru saja dikenakan di PMK 186, artinya mulai berlaku di tahun ini, yaitu fasilitas penyimpanan dan pengolahan. Penghitungan PBB-nya bervariasi, beragam, namun tidak terlalu rumit. Ya, ada beberapa yang harus diidentifikasikan. Misalnya adalah NJOP bumi per meter persegi untuk perikanan yang sebesar 140. Tentu saja ini berbeda, di mana kita biasanya mengenali bahwa untuk NJOP bumi per meter persegi untuk wilayah offshore sebesar 11.458 per meter persegi. Namun perlu kita teman-teman perhatikan bahwa untuk perikanan agak sedikit berbeda. Oke, saya rasa pembahasannya cukup sampai di sini. Semoga membantu teman-teman dalam memahami materi mengenai PBB sektor lainnya. Terima kasih.